Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saudari Luro Lumbanturuan, Saudara Halim, Saudara Raden Agung Perwira, dan saya sendiri Rizky Ilhami akan menjelaskan tentang materi kalkulus proposisi dari mata kuliah Logika Informatika. Langsung saja, untuk pembahasan yang pertama saya serahkan kepada Mbak Luro. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Ilmu logika lebih mengarah dalam bentuk sintaks-sintaks daripada arti dari kalimat itu sendiri. Gambaran umum logika. Secara umum logika dibedakan menjadi dua. Yang pertama, logika pasti terdiri atas logika pernyataan, yaitu tentang pernyataan tunggal dan kata hubungannya sehingga didapat kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Logika predikat, yaitu menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi dan validitas sebuah argumen. Logika hubungan, yaitu hubungan antara pernyataan, relasi simetri, refleksif, antisimetris. Hubungan himpunan, yaitu tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Dua, logika tidak pasti. Logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai binar, yaitu ya, tidak, 0, 1, benar dan salah. Logika samar banyak diterapkan dalam kecerdasan buatan, mesin pintar atau sistem cerdas, alat-alat elektronika dan program komputer. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kepada Mas Salim dipersilakan. Aliran dalam logika. Logika tradisional, pelopornya adalah Aristoteles 322 sampai 384 sebelum Masehi. Terdiri dari analitika dan dialektika. Ilmu analitika yaitu cara penalaran yang didasarkan pada pernyataan yang benar. Sedangkan dialektika yaitu cara penalaran yang didasarkan pada dugaan. Yang kedua, logika metafisis dipelopori adalah Friedrich Hegel 1770 sampai 1831 Masehi. Menurut Hegel, logika dianggap sebagai metafisika di mana susunan pikiran dianggap sebagai kenyataan. Yang ketiga, logika epistemologi diperkenalkan oleh Francis Herbert Bradley pada tahun 1846 sampai 1924 dan Bernhard Bosanquet tahun 1848 sampai 1923 Masehi. Prinsip dari logika epistemologi ini adalah untuk mencapai pengetahuan yang memadai, pikiran yang logis dan perasaan halus digabungkan. Yang keempat, logika instrumentalis atau pragmatis dipelopori oleh John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Prinsipnya adalah logika merupakan alat atau instrumen untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, logika simbolis. Logika simbolis adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah atau absah yang dikembangkan menggunakan metode matematika dan bantuan simbol-simbol khusus. Pelopornya adalah Leibniz, De Morgan, dan Boole. Logika ini menggunakan bahasa simbol untuk mempelajari secara rinci bagaimana akal harus bekerja dan bercirikan teknis, matematis, dan ilmiah. Oke, terima kasih Mas Salim. Next, Mas Raden Uchiha. Pernyataan proposisi. A. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti. B. Kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. C. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan. Disebut juga proposisi.
Sebuah proposisi atau statement ialah sebuah kalimat deklaratif yang memiliki tepat satu nilai kebenaran, yaitu benar B atau salah S. Dalam kalkulus proposisi yang ditinjau adalah nilai kalimat deklaratif, metode penggabungan kalimat dan penarikan kesimpulan berdasarkan kalimat tersebut. Suatu proposisi adalah sebuah variabel logika P, Q, R atau sebuah ungkapan yang dibangun dari variabel-variabel ini dan hubungan dengan logika. Tabel kebenaran dari proposisi terdiri dari kolom-kolom dalam variabel-variabel dan kolom-kolom dalam proposisi. Pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Oke, terima kasih Mas Raden. Selanjutnya pembahasan selanjutnya akan saya bawa sendiri. Contoh 1. Yogyakarta adalah kota pelajar. 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3. Semua manusia adalah fana. 4. 4 adalah bilangan prima 5. 5 kali 12 sama dengan 90. Tidak semua kalimat berupa proposisi. Contoh 1. Di manakah letak Pulau Bali? 2. Pandaikah dia? 3. Andi lebih tinggi daripada Tina. 4. 3x min 2y sama dengan 5x plus 4. 5. X plus Y sama dengan 2. Proposisi baru yang dihasilkan dari kombinasi tersebut disebut dengan proposisi majemuk, compound combination. Sedangkan proposisi yang bukan merupakan hasil dari kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Proposisi majemuk tersusun dari sejumlah proposisi atomik. Dalam logika dikenal 5 buah penghubung. Contoh, misalkan P menyatakan kalimat mawar adalah nama bunga, Q menyatakan kalimat apel adalah nama buah, maka kalimat mawar adalah nama bunga dan apel adalah nama buah dinyatakan dengan simbol P dan Q. Contoh, misal P hari ini hari Minggu, Q hari ini libur. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika. A. Hari ini tidak hari Minggu tetapi libur. B. Hari ini tidak hari Minggu dan tidak libur. C. Tidak benar bahwa hari ini hari Minggu dan libur. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share dan like-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.